Halo guys, senang saya kembali menjumpai Anda dalam acara Youth for Christ. Youth for Christ pada hari ini dengan judul Iman yang Berdampak. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 8 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Sedangkan ayat yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Markus 8 ayatnya yang ke-22 yang mengatakan demikian. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Guys, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita memiliki kehidupan doa. Dan kehidupan doa kita tentu diharapkan bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Coba kalau kita mencoba meneliti kehidupan doa kita, kalau kita sering berdoa, kira-kira berapa persen isi pokok doa kita itu yang ditujukan kepada diri sendiri dan juga isi doa yang ditujukan kepada sesama atau orang lain. Mungkin dengan jujur kita mengakui bahwa banyak kali kita menghabiskan doa-doa kita dengan doa-doa permohonan untuk keinginan, kepentingan, kehidupan pribadi kita sendiri. Guys, ternyata di dalam berdoa kita juga dipanggil untuk mendoakan pihak lain. Kita dipanggil untuk mendoakan orang lain. Karena itu hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali melalui kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Bagaimana itu menjadi sebuah kisah yang menarik. Di dalam ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah dia. Tuhan Yesus mendengarkan permohonan orang tersebut dan kemudian menjamah dan memulihkan mata orang yang buta itu. Kita melihat di sini Tuhan Yesus tergerak hatinya, dia berkarya menjamah dan menyembuhkan orang yang buta itu karena permohonan sesamanya, permohonan orang lain. Bila pada umumnya kita mengenal kisah iman seseorang yang mengubahkan kehidupannya, tetapi melalui peristiwa ini, kisah ini, kita melihat iman orang lain yang memberkati, yang menyembuhkan, yang mengubah kehidupan orang lain. Iman ini adalah iman yang berdampak mengubah kehidupan sesamanya. Iman yang membawa dampak positif, menjadi cerminan bahwa iman itu memang seharusnya bukan saja menjadi bagian yang dikembangkan dan disimpan secara pribadi di dalam kehidupan kita, tetapi iman itu harus berdampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu artinya kehidupan kita berdampak menjadi garam dan terang dunia. Guys, iman Kristen pada hakikatnya adalah iman yang mewujud di dalam karya nyata. Di dalam firman Tuhan Markus 8 ayat 22 sampai 26 tadi kita sudah melihat satu contoh tindakan iman yang nyata, yang konkret. Yaitu ketika ada seseorang yang sakit kemudian sesamanya itu memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan itu, dan kemudian ia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus juga menjamah dan menyembuhkan orang itu. Saudaraku yang terkasih, iman yang berdampak, iman yang hidup itu bukan sekedar merasa simpati dan kasihan, melainkan juga ada tindakan konkret yang dilakukan untuk menolong orang lain. Yang di dalam kisah ini menolong orang yang buta itu.
Saudaraku, mendoakan memang penting. Dan menolong sesama juga menjadi lebih penting sebagai tindakan yang konkret dari doa yang penting itu. Menolong mereka yang membutuhkan adalah wujud iman yang dampaknya dapat dilihat dan dirasakan. Karena itu, mari kita menghidupi iman kita sehingga kehidupan iman kita menjadi berdampak dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam sehat, tetap semangat untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita bersama. Haleluya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.